Selamat bertemu kembali dengan moto kita, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ialah hidup yang kekal. Perkataan firman Tuhan adalah hidup yang kekal, yang memberikan kita hidup saat ini, yang membawa kita sampai pada kekekalan. Bertemu dengan firman Tuhan membuat kita hidup. Nah, saudara, kita akan lanjutkan pembelajaran Alkitab kita yang kita mulai dari kitab Kejadian, nantinya akan berakhir di dalam kitab Wahyu. Kita sudah mulai belajar Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ke 2. Terus hari kemarin kita belajar Kejadian pasal 1 ayat 3, dan hari ini kita belajar melanjutkan pelajaran kita mengenai penciptaan semuanya, mulai Kejadian ayat 1 sampai 30. Kita beberapa hari yang lalu kita sudah belajar Tuhan ciptakan langit dan bumi dan manusia 6 hari. Saudara, kalau saya simpulkan, saya temukan, kalau saya bagi, ada 3 bagian daripada penciptaan itu. Yang pertama, bagian pertama, Tuhan ciptakan kehidupan, yaitu terang. Terang itu adalah kehidupan, bisa membuat kita hidup, itu kehidupan di alam semesta. Lalu yang kedua, itu penciptaan tempat kehidupan. Dan tempat kehidupan itu dipisah jadi 2, dipisah oleh namanya cakrawala. Di atas cakrawala itu namanya langit, di bawah cakrawala itu namanya bumi. Itu tempat kehidupan. Di atas cakrawala Tuhan tempatkan benda-benda penerang di sana. Matahari, bulan, bintang. Di bawah cakrawala, yaitu bumi, Tuhan buat di sana daratan, lautan, dan Tuhan ciptakan juga di sana ikan di laut, burung di udara, binatang-binatang di daratan, dan juga Tuhan ciptakan manusia. Itu tempat kehidupan. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi Tuhan ciptakan kehidupan, yang kedua Tuhan ciptakan tempat kehidupan itu, dan yang ketiga Tuhan ciptakan bentuk daripada kehidupan itu seperti apa. Hal ini menarik untuk kita pelajari, saudara. Bentuk kehidupan di atas cakrawala itu Tuhan berfirman, jadilah benda di atas cakrawala. Jadi semuanya, matahari, bulan, dan bintang, semuanya jadi. Lalu ketika Tuhan ciptakan bentuk kehidupan di bawah cakrawala, Tuhan berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh. Hendaklah burung-burung di udara, lalu burung-burung di udara. Tuhan juga berkata, jadi binatang, jadi. Bentuk-bentuk kehidupan. Tetapi untuk manusia, Tuhan tidak ciptakan dengan berkata, jadi manusia. Tidak. Tuhan memilih model seperti apa model manusia yang akan menguasai bumi. Tuhan melihat semua ciptaannya, tidak ada yang layak yang dibuat mirip jadi model untuk manusia. Lalu Tuhan di sorga bermusyawarah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bermusyawarah, seperti apa mau dibuat manusia itu. Kejadian 1, dalam Kejadian 1 ayat, saya baca kitabnya, ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapa, Anak, Roh Kudus bermusyawarah lalu mengambil kesepakatan bahwasanya manusia diciptakan segambar dengan Allah, segambar dengan dirinya. Nah, saudaraku, di bagian yang kedua tadi terlewatkan, saudara, ketika Tuhan ciptakan bentuk kehidupan itu, saudaraku, tempat kehidupan, Tuhan pisahkan di atas cakrawala dan di bawah cakrawala. Dan juga di situ Tuhan ciptakan yang kelihatan dan yang juga tidak kelihatan. Kitab Kolose berkata, Tuhan ciptakan yang kelihatan dan juga tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bahkan yang tidak kelihatan itu menopang yang kelihatan itu. Salah satu kita lihat
Seluruh alam semesta, bintang-bintang, bulan, semua bergantungan begitu saja. Tapi ditopang yang namanya gaya gravitasi yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak kelihatan. Tetapi Tuhan yang tidak kelihatan itu menciptakan seperti gambar dirinya, bayangan dari dirinya. Tuhan ciptakanlah manusia. Dari mana Tuhan ciptakan manusia? Alkitab kita mengajari kita, Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, bukan dari yang lain. Kalau ada kisah lain di luar yang menyatakan manusia diciptakan bukan dari debu tanah, itu berarti salah. Dan ingat, manusia diciptakan di Taman Eden, bukan di surga, bukan di langit, tapi di Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Di bumi. Tuhan ciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Jadi manusia sangat mahal. Ada pribadi Tuhan di dalam manusia itu, supaya manusia berkuasa di udara, di laut, dan juga di daratan. Tuhan memberi perintah kepada manusia supaya manusia patuh kepada Tuhan. Sepanjang manusia patuh kepada Tuhan, maka manusia itu berkuasa. Tapi setan merusak manusia itu, sehingga manusia kehilangan kendali, kehilangan kuasanya. Namun pun demikian, saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan. Roma 6 ayat 23, memang manusia sudah jatuh, kehilangan kemuliaan Allah, tetapi hidup yang kekal diberikan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa kita, memulihkan kembali gambaran Allah dalam diri kita. Saudaraku, semua pemirsa, semua pendengar program ini, ingat, engkau diciptakan segambar dengan Tuhan Yesus. Engkau diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, mahal. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kita menghina sesama, itu sama dengan namanya menghina penciptanya, menghina Tuhan. Apalagi namanya membunuh. Tuhan tidak mengajarkan sebagai bentuk ibadah membunuh orang lalu nanti dapat upah di surga. Itu penyembahan berhala. Tuhan tidak pernah ajarkan seperti itu. Yang Tuhan ajarkan ialah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan juga kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Nah, hari ini saudaraku, ingat, ketika Tuhan menciptakan engkau, Tuhan ciptakan engkau segambar dengan Tuhan. Tuhan ciptakan engkau serupa dengan Tuhan. Hari ini, kalau setan menekan, membuat engkau sepertinya kehilangan pribadi jati diri Tuhan dalam dirimu, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa mengubahkan manusia menjadi kembali serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan aku mau berdoa kepadamu pada program ini, di dalam nama Yesus. Setiap pendengar setia kami pada malam ini, aku berdoa, kalau di antara mereka ada kesusahan, yang hampir kehilangan gambar diri Allah dalam hidup mereka, aku berdoa, pulihkan keadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara minta konseling bimbingan, saudara datang mulai di Gereja Kemenangan Indonesia Ambarawa. Saudara akan dibimbing di sana supaya hidup kita, hidup saudara dipulihkan kembali serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu lagi besok di channel kita. Akan kita belajar pada kitab Kejadian pasal yang kedua. Haleluya. Amin.